Cek. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bara Sakti Putra Yuditama dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial ya. Ini adalah video ke-11 saya teman-teman. Di sini saya akan memberikan beberapa pengertian ya. Dan beberapa contoh juga nanti saya akan contohkan langsung di Visual Code Studio menggunakan C++ ya teman-teman. Menggunakan C++. Seperti itu. Oke, yang pertama kita saya akan menjelaskan dulu menggunakan PPT ya teman-teman. Menggunakan PPT ya, karena disclaimer dulu, saya tidak akan membahas semua detail di dalam programnya, dan nanti kita juga akan langsung aja masuk ke projectnya biar nggak memakan waktu yang cukup lama dan biar lebih singkat aja teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung saja. Percabangan dan boolean. Yang pertama, percabangan. If, else, dan logika boolean. Konsepnya, percabangan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berdasarkan kondisi logika seperti true atau false. Dalam C++, kondisi dievaluasi menggunakan logika boolean. Kemudian operator boolean, faktanya ini ya teman-teman, sama dengan. Jadi kalau kalian menggunakan tanda sama dengan 2 kali, itu sama dengan ya. Terus kemudian tanda seru dan tanda sama dengan itu tidak sama dengan. Kemudian tanda lebih besar ya, seperti ini. Ini tanda lebih kecil. Kemudian ini ada lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Ini and ya, and. Ini or atau not. Evaluasi kondisi dilakukan berurutan dari atas ya. Dari atas ke bawah dan berhenti saat kondisi pertama bernilai true teman-teman. Seperti itu. Oke, contoh kode. Contoh kode adalah in nilai 75 ya, seperti ini. Sini ya teman-teman, in 75. Yap. If nilai sama dengan atau lebih besar dari 85, maka program akan menuliskan A. Else if itu jika teman-teman, jika nilai di bawah lebih besar atau sama dengan 70, maka count sama dengan B. Kemudian else, jika count di bawah 70 maka sama dengan C teman-teman, seperti itu. Kemudian looping digunakan untuk saat jumlah literasi sudah diketahui. Misalnya digunakan untuk for in sama dengan 1, i sama dengan 5. Jadi ini akan mengulang sebanyak 6 kali teman-teman, seperti itu. Kemudian count i and n. Jadi ketika program ini 5 kali, dia akan program ini dijalankan, maka dia akan mencetai sebanyak 5 kali. Kemudian while loop ya teman-teman. While loop, kondisi dicek sebelum literasi dijalankan ke inti 1. Ke inti i sama dengan 1. Kemudian while sama dengan bla 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 ya, i lebih kecil sama dengan 5 ya. Maka akan mencetai sebanyak ya ini ya teman-teman, 5 kali, seperti itu. Kemudian C, do while loop. Kondisi dicek setelah literasi pasti jalan minimal 1 kali ya. Seperti in i sama dengan 1, do count I and n. Dia akan mengulang juga sebanyak 5 kali. Fakta teknis. Kemudian kita akan membahas tentang array dan loop ya. Fakta teknis, array di C++ ini bersifat fixed size ya teman-teman. Kemudian indeks dimulai dari 0. Seperti yang selalu saya bilang bahwa di bahasa pemrograman itu teman-teman, di bahasa pemrograman itu semua program itu dimulai dari angka 0. Jadi menghitung dari angka 0. Seperti menggaris. Kan kalian nggak mungkin ya itu menggaris dari angka 1, pasti dari angka 0. Seperti itu. Kemudian in data 5. Jadi in data 5 ini ada banyaknya data di dalam sebuah array. Ini ada 5 ya teman, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 ya, seperti itu. Kemudian for in sama dengan 0, i sama dengan lebih kecil i lebih kecil daripada 5, maka dia akan mengulangi sebanyak
5 kali seperti itu. Kemudian latihan rata-rata teman-teman. Tujuan menggunakan array plus loop operasi aritmatika. In nilai 5 yang diisi 80, 75, 90 dengan in total sama dengan 0. For in i sama dengan 0, i sama dengan 5 lebih kecil daripada 5, jadi ini kan mengulang lagi selama 5 kali teman-teman. Kemudian double rata sama dengan total dibagi 5. Count rata-rata, dia akan menampilkan rata-ratanya teman-teman. Nanti mungkin kita akan bahas juga seperti itu. Kemudian for in ya, tabel perkalian ya. Nih. Dia akan mengulang juga. Ya, count dia akan menjumlahkan, dan count n seperti itu. Faktanya loop di dalam loop disebut nested loop ya teman. Jadi loop dalam loop. Kemudian parameter fungsi by preference, alamat memori yang sama. Void ubah jadi in dan x. Kemudian x sama dengan 10. Fakta teknis ya, berarti fungsi mengakses variabel asli. Lebih efisien untuk data yang besar seperti itu teman-teman. Prototype fungsi. Fungsi prototype adalah in tambahan seperti in a, in b, in main, kemudian count tambahan 3/4, in tambahan in a, in b, return a plus b. Seperti itu teman-teman. Jadi kira-kira programnya seperti itu. Kemudian nggak usah lama-lama aja teman-teman, nggak usah lama-lama. Saya akan berikan langsung ke programnya, ke Visual Code Studio menggunakan compiler bahasa C teman-teman. Kita akan menggunakan bahasa C. Kita akan menggunakan 3 program untuk latihan kita kali ini ya. Untuk program kita kali ini saya punya sudah 3 latihan. Oke, langsung saja kita ke videonya teman-teman. Yap, ini kita langsung aja masuk ke Visual Studio Code ya. Yang pertama kita akan buat yang namanya max. Kita kecil aja. Max value .c++. Yap, dia akan membuat ini ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat untuk mendeteksi max value ya teman-teman. Nah, kemudian kita import dulu ya, import ya, bahasa Pythonnya import ya. Tapi di sini menggunakan include. Kita include dulu ya, seperti biasa. IOStream. Ini wajib digunakan ya teman. Di bahasa pemrograman C++ ini wajib ya. Dan kita include lagi. Kita import juga vektor. Kemudian kita menggunakan namespace ya teman. Namespace, kita tabs std biar program kita tuh kelihatan lebih enak dilihat gitu loh. Kemudian kita kasih integer ya, variabel integer. Get, enggak, ini fungsi ding. Kita buat fungsi get max value ya, kita namakan get max value from number list. Jadi dia akan mendapatkan berapa banyak value dalam sebuah list teman-teman, seperti itu. Kemudian kita masukkan tanda kurung, kita tulis vektor, dan kita kasih in. Dan kita kasih yang namanya number list. Kita kasih number list seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih kurung kurawa ya, tab seperti ini. Kita tulis in max nya sama dengan 0. Kemudian for ya, for integer number list, number dibagi number list seperti ini.
Kemudian if number lebih besar ya, besar daripada numbers, enggak lebih besar daripada max, kita kasih kurung kurawa lagi. Max sama dengan numbers. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita kasih ini kita lupa juga kasih ini ya. Salah, ini kita tutupin. Nah, nutup sini, ini nutup sini ya, seperti itu. Dan di bawah sini kita tulis return max. Yap. Masih teman-teman, maaf ya teman-teman kalau hari ini saya kurang bersemangat karena memang lagi tidak enak badan. Dan kita kasih main utamanya. Kita kasih vektor, kita panggil ya vektornya tadi, dan integer number list ya. Seperti ini, sama dengan 4 5 6 5 min 4, seperti ini ya. Kita kasih angka yang random aja. Kemudian kita count sama dengan get ya, kita code dulu ya, code, kemudian kita tulis nilai maksimum dalam list kita tambahkan ya 2 kali ini. Get value nya kita panggil dan kita kasih number list dan kita kasih n. Karena ini terlalu panjang, mungkin saya akan pendekkan ya di sini. Ya, nggak masalah ya. Kalau ini lagi juga di sini boleh juga, biar kalian juga lebih enak membacanya. Dan di sini kita kasih return ke 0. Seperti ini. Oke. Langsung saja kita coba ya teman-teman. Langsung saja kita coba. Oke, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di 11 ya, numbers ini nggak ada ya. Bentar. Oke, sudah selesai. Nilai maksimum di 65 teman-teman. Jadi di sini paling tinggi kan 65 ya. Coba kita ganti ya. 55 ini kita ganti ke 78 gitu. Oke, kita coba aja. Nilai maksimum dalam list adalah 78 ya. Karena ini di sini paling tinggi 78, seperti itu. Jadi ini adalah program pertama teman-teman ya. Cukup simpel ya, cukup simpel sekali.
Kemudian kita akan lanjut ke program kedua, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, program pertama sudah selesai. Kita akan buat program kedua ya, teman-teman. Kita akan buat program kedua, namanya get number. Get number 1, pusing beraku. .cpp. Yap. Di sini ya. Sama seperti tadi. Teman-teman. Kita include dulu. Ayo stream. Kemudian kita include lagi vector. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi ya using namespace-nya. std seperti ini. Mungkin kita akan salin aja, teman-teman. Kita akan salin yang ini ya. Kita akan salin ke sini. Yap. Kemudian di sini yang akan kita hapus. Oke. Kita kasih dulu tutup Kurawa ya, biar nanti tidak error. Biar tidak error, teman-teman. Vector tulis in number list seperti ini. Dan kita kasih var in i sama dengan 0 sampai i lebih kecil daripada 5. I plus ini kita akan merloop ya, membuat loop sebanyak ya 5 kali ya, teman, 5 kali. Dan kita ke integer kita kasih input saya input list. Biar kita kasih input number deh. Kemudian kita kasih code masukkan angka seperti ini ya, teman-teman. Ini kita chin input number. Kemudian number list kita push ya, push back untuk menambahkan. Input number seperti ini, teman-teman. Dan dari bawahnya ya, dari bawahnya kita rapikan dulu. Kita akan tulis code ya, biar dia menampilkan hasil
maksimal dari list jangan lupa tanda petik duanya ya, karena nanti kalau nggak ada itu bisa error. Kemudian kita get value number list, kita panggil, kita tulis number listnya, kita panggil, dan kita kasih n1. Jangan lupa return ke 0 seperti ini teman-teman, seperti ini. Aduh maaf ya kalau suara saya lagi nggak enak, karena emang lagi tidak enak badan teman-teman. Oke, langsung saja kita run code. Oke, di sini pasti ada error ya. Dan yep, betul. Masukkan angka ya, 50, 70, nah 60. Oh, mungkin 100, 25. Yap, dia akan berhenti. Dia akan berhenti di 5 kali ya, teman-teman, karena di sini dia di sini kita setting ke 5 kali. Coba kalau ini kita ganti ke 8. Oke, kita mulai lagi ya. Tapi di sini hasil maksimalis 100 ya teman-teman, karena yang kita masukkan ini paling besar di angka 100 seperti itu. Oke, kita run code lagi. Masukkan angka ya. Ini akan berjalan 8 kali ya teman-teman, seperti yang kita masukkan. Misalnya contoh ya, 40, 70, 90, 23, 45 ya. Kita awur aja. Nah, 556 ya paling besar. Ya ini ngawur aja sebenarnya, bebas kalian angkanya, ini cuma buat cuman buat contoh ya. Ini akan mengulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dari yang kita masukkan tadi paling banyak yaitu di angka 556. Seperti itu teman-teman, seperti itu. Jadi seperti itulah sederhana dari project kedua ini. Kemudian kita akan lanjut ke program atau latihan ketiga ya. Latihan ketiga teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke program ketiga teman-teman. Kita akan beri nama get number 2.cpp ya, seperti ini. Kemudian kita tidak akan serta-merta semua saya tulis manual ya, tulis ulang, kita copy paste aja. Kemudian yang ini kita hapus. Yap, seperti ini. Dan kita lagi ya, vector in number list, seperti ini teman-teman. Kemudian bool x user for number ya, seperti ini, sama dengan true. Kemudian while x user for number ya, ini kita kasih kurung kurawa. Waduh, ini kita hapus dulu aja, ganggu.
Yap. Habis val kita input number, kemudian kita count, masukkan angka 0 untuk berhenti. Seperti ini ya teman-teman. Yep. Ini kita chin untuk menginputnya ya. Input number, if input number sama dengan 0. Jadi kalau kalian memasukkan angka 0, nanti programnya otomatis langsung selesai teman-teman. Ask user for number ya, sama dengan false. Jadi kalau kalian menginput 0, program akan langsung membuat dia menjadi false ya teman-teman. Artinya program akan selesai. Seperti itu. Dan di sini ya, habis if kita pasti tulis else. Number list, push back ya, push back. Back input number. Kemudian setelah selesai ini ya, kita buat di sini ya, count max, nilai wait ya, maksimum dalam list adalah tulis di sini ya, get maksimumnya kita ambil, kita panggil number list, dan kita end seperti ini. Kita enter aja biar lebih mudah membacanya. Dan jangan lupa yang paling penting ini, return 0. Oke, mari kita coba. Oke, nomor 23 ya. Oke.
Oke, sebentar ada kekeliruan. Yap, tadi ada klik kekeliruan ya teman-teman. Sekarang sudah benar, sudah saya benar ya tadi. Ini. Oke, kita coba. 50 masih 50 60 70 80 90 1000 pun 1000. Segini lah. Berapa ini? 100.000, kemudian 200.000. Ini. Dan dia tidak akan berhenti kecuali kita menginput 0. Yap. Dia menginput 0 baru dia berhenti, terus dia memberikan max value from number list. Dan jawabannya adalah di ini. Berapa ini? 2 juta. Iya, 20 juta. Iya, 20 juta. Nah, segini teman-teman. Jadi sekian di video saya kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.